Pemirsa, pemandangan pasar seperti ini tampaknya sering kita jumpai. Apalagi dengan benda yang satu ini, ya, kantong plastik. Kantong plastik dan pasar bagaikan dua hal yang tidak terpisahkan. Segala aktivitas jual beli yang dilakukan di sini tampak didominasi dengan penggunaan kantong plastik. Benda yang satu ini memang sering digunakan dalam berbagai kebutuhan manusia karena memiliki ketahanan yang baik, mudah ditemukan, dan murah. Hal inilah yang membuat plastik menjadi primadona pembungkus komersial. Namun, di balik itu, plastik justru menjadi masalah. Sifatnya yang sangat sulit terurai menjadi bom waktu yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Prihatin dengan kondisi ini, Neneng Hadiati, seorang ibu rumah tangga, berpikir untuk membuat sebuah pasar yang ramah lingkungan. Pasar ini dinamakan Pasar Hijau Medan. Pasar ini mengusung konsep minim sampah yang mengharuskan seluruh penjualnya menyediakan wadah atau pembungkus ramah lingkungan, serta menyarankan pembelinya membawa wadah sendiri dari rumah. Diharapkan kegiatan Pasar Hijau Medan ini dapat menularkan kebiasaan mengurangi sampah plastik kepada masyarakat Kota Medan, serta memberikan edukasi tentang menyeimbangkan kebutuhan dengan pelestarian lingkungan. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pada episode Selasar Budi hari ini, saya akan membawa Anda untuk berbincang tentang geliat pertumbuhan kesadaran masyarakat Kota Medan untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah melalui Pasar Hijau Medan. Apa sebenarnya Pasar Hijau dan bagaimana ia menjadi pelopor pasar ramah lingkungan di Kota Medan? Sudah hadir bersama saya saat ini Mbak Neneng selaku pendiri Pasar Hijau Medan. Kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum Mbak Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Kenapa tidak pakai ikonnya yang hijau-hijau gitu, hijau-hijau atribut Pasar Hijau? Tidak selalu harus pakai hijau sebetulnya, lebih ke kesadaran diri ya, Iya. untuk kembali ke kembali ke alam seperti itu. Yang penting hatinya hijau gitu ya. Insya Allah. Mbak Neng, itu Pasar Hijau bukan setiap hari ya? Tidak seperti pasar tradisional kayak kita Ya, pergi ke betul. pasar belanja gitu. Betul. Jadi kapan aja Mbak Neng? Jadi sebetulnya Pasar Hijau ini regulernya kita mengadakan setiap sebulan sekali di pekan pertama. Tempatnya di pelataran parkir Masjid Al Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan. Oh iya, Mbak Neng, ini ide tercetus membuat Pasar Hijau itu terinspirasi dari mana? Ya seperti tadi bahwa memang kita cukup prihatin ya melihat aktivitas jual beli yang ternyata meninggalkan jejak sampah yang sangat banyak. Terutama sampah yang memang dia sulit didaur ulang, sampah single use atau sekali pakai. Berangkat dari sana, akhirnya kita awalnya berkelakar lah atau berbincang-bincang, ini bisa nggak sih kita menciptakan kondisi jual beli atau pasar hijau atau market day lah kalau untuk anak-anak. Tapi kita nggak harus dengan sampah gitu loh. Bisa nggak sih kita mewujudkan itu? Akhirnya sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau kita memang mau punya niat berusaha. Karena memang sebelumnya maksudnya zaman dahulu kita bisa melakukan seperti itu. Ya udahlah kita rancang. Akhirnya bismillah kami merancang bersama kawan-kawan yang lain untuk membuat ini, dan memang tidak mudah ya, apalagi kita kan mengundang khalayak ramai khususnya warga Kota Medan. Untuk kita memahamkan warga, kebetulan dengan konsep membawa tumbler sendiri, membawa wadah makanan sendiri, dan kantong belanja sendiri. Itu harus kita sosialisasikan terlebih dahulu. Ini gimana caranya nih? Alhamdulillah dengan semangat teman-teman kami dari MMHC dibantu dari teman-teman dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia yang mau memfasilitasi dan membantu kami. Akhirnya kita cobalah, bismillah kita coba kampanyekan melalui medsos, melalui medsos ataupun
ke halayak ramai lah ya di masjid-masjid seperti itu. Mbak Neng sebagai ibu rumah tangga gitu ya, tiap hari kita mikirin apa nih menu masak gitu di rumah. Setiap hari ngurusin anak, suami gitu. Kan pasti pasar itu akrab dengan kita. Iya betul. Kalau Mbak Neng melihat setelah sudah berjiwa green gitu ya, sudah berjiwa hijau gitu, melihat mendatangi pasar gitu setiap harinya, melihat kondisinya itu gimana perasaan Mbak Neng? Ya, kondisi pasar di daerah kita ya di Medan khususnya memang sangat memprihatinkan ya Mbak. Jumlah tumpukan sampah yang sangat banyak, binatang-binatang yang memang ada di sekitarnya, kemudian yang berdekatan dengan produk-produk atau jualan-jualan pedagang di sana yang tidak ada batas sama sekali, belum bau yang menyengat ya. Harus kita inisiasi, harus kita ciptakan. Dan memang kalau saya ke pajak, sebetulnya memang pajak itu hanya tempatnya yang tidak teratur, tetapi barang-barang yang mereka sajikan masih belum berkemasan plastik sebetulnya, dan itu memang perlu kita manfaatkan ya. Dan saya sering ngobrol dengan para pedagang di sana, awalnya mungkin mereka agak kaget ketika saya bawa-bawa tempat, kemudian beli itu saya nggak pakai plastik. Alhamdulillah dengan pendekatan sering ngobrol dengan para pedagang di sana bahwa saya beli tanpa pakai plastik Pak, saya bawa tempat sendiri, bawa kantong sendiri, saya bikin cari-cari kantong-kantong dari kain seperti itu ya Mbak, dari kain perca untuk beli misalkan kacang atau sayuran pun seperti itu. Lama-kelamaan mereka jadi paham sendiri, oh iya ya Bu ya, biar nggak terlalu banyak sampah plastiknya. Iya, sebetulnya mereka juga udah paham ya Bu ya. Jadi sebetulnya ini regulasinya memang ada di pemerintah. Nah sejauh ini apa kesulitannya Mbak Neng dalam menjalani pasar hijau gitu kan? Iya. Kan konsep yang ya itu tadi masih banyak PR ini iya, ya, betul, masih betul, panjang perjalanan yang harus dilakukan. Betul sekali. Ya sebetulnya memang kesulitannya kalau dibilang banyak ya banyak juga ya, tetapi memang itu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita untuk kita sama-sama saling mengingatkan lah, saling memang harus ada yang bergerak gitu. Jadi kalau kami biasanya yaitu memang awal kita sosialisasi tidak hanya ketika hari H pelaksanaan pasar hijau, tetapi lewat media sosial. Kalau tidak dalam waktunya pelaksanaan pasar hijau, biasanya kami share-share berita yang seputar tentang penanganan sampah rumah tangga seperti itu. Dan itu cukup membantu sebetulnya ya, untuk mengeduket masyarakat atau minimal yang memang dia sudah bersinggungan dengan pasar hijau dan berteman juga dengan kami dengan media sosial kami. Jadi mereka juga tahu info-info seputar gaya hidup minim sampah ini seperti itu. Jangka panjangnya kalau menurut Mbak Neng dan teman-teman yang ada di pasar hijau ini, dengan keberadaan pasar hijau ini mau bagaimana gitu? Iya. Khususnya untuk kaum ibu nih. Iya betul. Sebetulnya kalau kami sih memang targetnya tidak muluk-muluk ya Mbak ya, tapi memang termasuk apakah kita menyediakan tenan itu hanya sekedar mengejar keuntungan misalkan. Tidak seperti itu, memang kami jelaskan juga ke para tenan konsep yang atau goals yang kami inginkan sebetulnya adalah lebih ke penyadaran kita bahwa ini adalah aktivitas yang biasa, ke pajak, berjual beli seperti itu, aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Nah, bisa tidak ya kita mengerem aktivitas ini tanpa menghasilkan sampah seperti itu. Mbak Neng, kita jeda dulu, kita masih Oke. punya segmen selanjutnya. Menarik sekali ya pemirsa, Pasar Hijau Medan ini kabarnya selain melakukan kegiatan jual beli, Pasar Hijau Medan ini juga mengedukasi pengunjungnya untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Selain mengusung konsep minim sampah, Pasar Hijau Medan juga membuka sesi edukasi tentang gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Kali ini, tema yang dibahas adalah manfaat minyak esensial untuk kesehatan dan pembuatan lilin aromaterapi. Selain itu, ada juga edukasi nol sampah menstruasi yang disampaikan langsung oleh pegiat lingkungan. Di
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung, khususnya perempuan, tentang cara alternatif meminimalisir sampah pembalut sekali pakai yang terus mengotori lingkungan. Di dalam diskusi ini juga dijelaskan mengenai bahaya penumpukan sampah pembalut sekali pakai yang tidak dapat didaur ulang atau terurai. Tak lupa, pengenalan menstrual cup juga disampaikan pada kegiatan ini. Penggunaan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai ini disebutkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah yang rutin dihasilkan oleh perempuan setiap bulannya. Ya, menstrual cup yang diklaim dapat digunakan berulang hingga 10 tahun tentu memiliki nilai ramah lingkungan dan ekonomis. Selain jual beli di pasar hijau, tapi Mbak Neng juga menyempatkan diri untuk sesi diskusi. Iya, Untuk apa saja yang didiskusikan ini kepada tidak hanya internal ya, tapi Iya, ada betul. juga pengunjung. Iya, betul. Iya, memang konsep yang kami susun atau yang kami rancang, selain memang ada aktivitas jual beli produk, kita juga menyuguhkan bincang santai, formatnya bincang santai sambil mereka berbelanja, makan. Mereka juga bisa menyimak obrolan santai seputar gaya hidup zero waste atau less waste ya, minim sampah. Biasanya kami ambil seputar, dulu awal-awal kita seputar mindset dulu ya, kenapa kita harus hidup minim sampah seperti itu. Kita menyadarkan ke masyarakat bagaimana sih sungguhnya kondisi sampah yang ada khususnya di Kota Medan ini seperti apa, dan itu adalah PR kita bersama, tidak hanya PR pemerintah tapi PR masyarakat juga, pelaku ya kita. Apalagi sampah rumah tangga adalah sampah yang paling banyak kan ya, dihasilkan seperti itu. Jadi memang kita harus sama-sama bergerak seperti itu. Itu untuk selain itu bincang santainya ada seputar kita mengelola bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Jadi sebetulnya memang tidak hanya sampah yang memang kita naikkan isunya, tetapi memang bagaimana kita bisa meminimalisir sampah-sampah atau toksin-toksin di tanah atau air. Itu juga salah satunya dari perilaku rumah tangga kita, seperti mencuci, cuci piring, cuci baju seperti itu. Jadi sebetulnya banyak alternatif bahan ramah lingkungan yang bisa kita pakai supaya tanah dan air itu masih tetap bisa kita pergunakan, bisa kita konsumsi dengan baik seperti itu. Contohnya apa Mbak? Pasti pemirsa khususnya ibu-ibu penasaran. Iya, contohnya buah lerak ya Mbak ya. Buah lerak itu buah lerak. Kebetulan kalau di Sumatera yang belum ada. Biasanya buah lerak ini adanya di Jawa dan itu digunakan untuk mencuci baju batik biasanya. Tetapi buah lerak ini bisa diolah untuk menjadi deterjen lah, atau menjadi ya pembersih untuk mencuci pakaian. Kemudian bisa juga untuk mencuci piring, atau untuk pengganti pembersih lantai. Seperti itu. Dan sampah atau limbah yang dihasilkan pun ramah lingkungan, ramah air, ramah tanah, jadi dia juga bisa larut gitu Mbak. Di pasar hijau sendiri ada menjual produk ramah lingkungan apa saja Mbak Neng? Produk ramah lingkungan lumayan banyak. Memang kami sengaja gaya tenan-tenan yang biasanya kalau dia sudah menjual barang-barang yang ramah lingkungan, otomatis untuk mengenalkan konsep kita pun lebih gampang ya, mensosialisasikan konsep kita pun, karena memang sejalan istilahnya. Kita ada sabun ramah lingkungan, yang dia sabun olahan dari jelantah pun ada. Kemudian selain sabun kita ada essential oil seperti itu yang memang dia ramah juga sama. Dan kita ada sayuran-sayuran organik itu, sayuran hidroponik dengan perlakuan organik. Salah satunya itu ya yang memang tenan. Di samping itu kita juga ada tenan semacam untuk makanannya, kayak smoothie yang memang dia khusus untuk vegan atau memang menerapkan konsep food combining di kita juga ada. Termasuk untuk olahan makanan, kita juga mengajak tenan-tenan yang memang dia jualan makanan-makanan free gluten atau memang dia menganut
konsep makanan food combining itu juga kita ajak untuk bekerja sama meramaikan tenan pasar hijau ini Iya, seperti itu. karena pasar hijaunya tidak tiap hari tapi setiap bulan sekali, Iya. tapi di awal ya, di Iya, awal betul. bulan. Nah itu pasti dirindukan ya. Antusias warga gitu melihat apa ini gitu, pasar hijau itu seperti apa sih warga Kota Medan, Mbak Neng? Sebetulnya kalau antusias mungkin lebih banyak masih ini gimana, ini kok nggak boleh bawa kantong plastik, atau ini kok harus bawa ini sendiri, mungkin seperti itu. Tetapi ya memang itu PR kita bersama gitu loh untuk memahamkan masyarakat. Untuk menariknya biasanya itulah kami susun acara bincang santai yang cukup menarik, yang sebenarnya masyarakat seperti apa ya, disadarkan. Contohnya kita bincang santai atau mini workshop bikin ekoenzim seperti itu, atau kemarin kita sempat bikin komposter dan tentang zero waste period ini, kemudian tentang ekobrik juga. Ada hal yang menarik yang mungkin gabung di pasar hijau, Iya, yaitu tukar gamis. Iya. Ini berarti ini salah satu gaya hidup green juga ya, Iya, Mbak betul, Neng ya. betul. Itu ketemunya di mana? Sebetulnya kalau ketemunya kami ada acara dengan foundernya, kami ada acara keluar bersama. Nah dari sana kemudian beliau mengenalkan konsep tukar gamis. Tukar gamis ini sebetulnya diadop dari konsep di Jakarta, ada namanya tukar baju kalau di Jakarta. Sudah berjalan. Nah tetapi kita memang ambil skup yang kecil dulu. Jadi tukar gamis dulu, ini bagaimana melihat respon masyarakat. Tukar gamis ini salah satunya adalah untuk mengerem jumlah sampah fashion terutama ya. Jadi bagi mereka yang memang bajunya masih layak pakai, masih terhitung bagus dan layak, tetapi biasanya kan namanya kita manusia ya, kalau lihat yang baru, model yang baru, kita pengennya ganti, walaupun sebetulnya di rumah kita stok baju itu masih aman lah seperti itu. Jadi salah satu alternatifnya adalah dengan dia bisa menukar dengan yang lain, tetapi memang melalui proses kurasi dulu. Kurasi ini untuk menjamin bahwa pakaian yang disetorkan atau ditukar itu benar-benar layak pakai, tanpa cacat, tanpa noda. Jadi udah kayak baru aja gitu loh. Mbak Neng, kita masih punya segmen terakhir. Oke. Menarik sekali ya pemirsa konsep pasar hijau Medan ini. Sekarang kita akan menyaksikan tanggapan mereka tentang keberadaan pasar hijau Medan. Ini dia. Tanggapan saya sih pasar hijau ini sudah 8 kali dan ini baru ada di Medan ini. Nah, jadi tanggapannya itu pasar hijau ini sangat menginspirasi karena di mana pasar hijau ini bisa membuat namanya menjaga kesehatan diri kita juga, terus kita bisa namanya ada transaksi juga jual dan beli, terus bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya banyak sih Mbak manfaatnya sebenarnya ya kalau kita sadar gitu. Emang selama ini kita udah banyak buat sampah ya menurut saya. Cuman memang itu kita nggak bisa hindari. Akan tetapi dengan adanya acara ini, paling nggak hari ini kita belajar untuk mengurangi sampah di muka bumi, gitu aja sih kalau menurut saya. Nah harapannya di kedepannya itu ya semoga acara ini bisa lebih besar supaya orang-orang itu lebih tahu bagaimana caranya. Kalau ini kan acara yang cukup sederhana tapi sudah cukup mengedukasi, walaupun yang mengetahui mungkin hanya sebagian kecil dari masyarakat. Nah kalau acaranya akan dibesarkan itu mungkin seluruh Kota Medan bakal tahu gitu gimana sih cara mengurangi sampah atau meminim sampah itu. Mbak Neng, sebagai pendiri Pasar Hijau Medan, apa arti menjaga lingkungan dan juga mengubah gaya hidup menjadi go green gitu bagi seorang Mbak Neng? Sebetulnya menjaga lingkungan itu memang bukan ini ya, tetapi itu memang sudah kewajiban kita karena kita hidup dalam ekosistem. Artinya kita bukan di atas posisinya, tapi kita di bagian rangkaian dari mata rantai itu ya, mata rantai kehidupan. Rekan-rekan kita istilahnya yang sama dengan posisi kita itu ada hewan, ada tumbuhan, kemudian alam, tanah dan sebagainya. Jadi kalau memang kita memposisikan diri
berada di tengah-tengah atau maksudnya berada dalam lingkaran itu, otomatis memang kita punya rasa atau punya sense untuk saling menjaga supaya rantai ini tetap sustainable atau tetap berlanjut, tetap berlangsung untuk memang kehidupan kita juga. Tetapi ketika kita berada di atas ekosistem, jadi memang karena kita tidak punya kesadaran bahwa kita bagian dari rantai kehidupan ini, maka gaya hidup kita pun biasanya ya seperti itu ya, sampah seenaknya, yang penting kita udah mengkonsumsi sampah sudah aman sampai di tempat sampah. Kita nggak tahu sampah itu ujungnya dia sampai kemana, diolah seperti apa, apakah memang bisa terolah atau tidak, kita tidak pernah tahu. Nah minimal kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa sisa konsumsimu atau sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Sering kita afirmasi seperti itu, lama-lama insya Allah akan timbul kesadaran dalam diri kita bahwa oh iya kita bagian dari ekosistem yang ada di bumi ini. Rencana Mbak Neng untuk pasar hijau dalam waktu dekat apa? Penyelenggaraan pasar hijau ini tantangannya cukup besar ya, karena memang pertama kita punya semangat, tetapi memang kita juga harus being real lah, maksudnya kita harus real, kita butuh properti-properti yang bisa mendukung dan membuat tenan-tenan yang mau bekerja sama juga nyaman ketika mereka bisa bekerja sama dengan kita seperti itu. Dan itu masih di DPR bagi kami. Penyediaan properti alat-alat meja-meja tenan, kemudian pendukung yang lain seperti itu. Alhamdulillah karena kami bekerja sama dengan Easy menangkap konsep kami dan mereka mau bekerja sama, mau fasilitasi seperti itu, sudah alhamdulillah seperti itu. Mbak Neng, bagi pemirsa yang di rumah nih, pemirsa yang lagi menonton acara ini yang ingin berkunjung ke pasar hijau tapi tidak berlokasi di Medan, nggak domisilinya di sini, tapi ya cukuplah intip media sosial ya. Silakan dipromosikan Mbak Neng. Iya, bagi warga Medan dan sekitarnya kalau memang sedang berkunjung di Medan, insya Allah kami dari MMHC, dari Panitia Pasar Hijau Medan bekerja sama dengan beberapa komunitas termasuk dengan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. Setiap bulan kami mengadakan kegiatan pasar hijau yang tujuannya adalah untuk sama-sama mengedukasi, kita sama-sama belajar untuk bermuamalah atau berjual beli tanpa meninggalkan sampah, jejak sampah, dan insya Allah kita pasti bisa seperti itu. Media sosial dari Pasar Hijau di IG @pasarhijau-medan. Kami baru IG aja. Baru iya, IG betul. ya. Baik, mudah-mudahan makin nambah followersnya, Amin, amin. pasukan emak-emak hijau ya. Amin, Terima kasih insya banyak Allah. sudah Sama-sama, sharing bersama Mbak. Selasar Budi Mbak. Sukses selalu dengan Amin. konsep hijaunya, Amin, menghijaukan begitu pun Kota dengan Medan. Mbak. Ya, amin. Pemirsa, menciptakan hubungan yang seimbang antara kebutuhan hidup dengan alam dan lingkungan memang bukan hal yang mudah. Namun kita patut mencoba demi kelangsungan hidup sesama. Melalui Pasar Hijau Medan, kita dapat belajar menjadi manusia yang lebih manusiawi dalam hal berbelanja dan ramah lingkungan. Sekian Selasar Budi hari ini, saya Rahma Madasari undur diri dari hadapan Anda. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa, Mbak.